Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyad Musatya dengan akronim 024. Saya dari mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2022. Saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana perubahan atau transformasi digital dan bidang psikologi. Nah, pertama itu, apa sih itu transformasi digital pada bidang psikologi? Nah, transformasi digital ini mengacu pada penerapan teknologi digital dalam bidang psikologi. Nah, hal ini merupakan sebagai bentuk untuk meningkatkan dan mentransformasikan praktik psikologi dengan memanfaatkan digitalisasi. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses, keterjangkauan, efisiensi, efektivitas, kualitas, ataupun hasil layanan psikologi. Nah, mengapa transformasi digital itu penting? Nah, transformasi digital penting karena dapat memberikan banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, nah, meningkatkan akses dan keterjangkauan layanan psikologi. Nah, dengan menerapkan digitalisasi, mungkin semua orang bisa dapat mengakses beberapa layanan psikologi dengan memanfaatkan internet misalnya. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan psikologi. Nah, sekarang dengan memanfaatkan digitalisasi uh, untuk melakukan konsultasi atau bimbingan terhadap psikolog, nah, kita dapat tentu dapat meningkatkan sumber daya dalam hal ini efisien terhadap pengguna terhadap layanan psikologi yang dijalankan. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang kesehatan mental. Nah, dengan penyebaran informasi yang sekarang ini terjadi, banyak sekarang di media sosial itu uh, menyebar informasi tentang edukasi mengenai bagaimana sih kita uh, meningkatkan kesehatan mental kita dengan baik. Nah, berikut ini penerapan teknologi uh, di era transformasi digital pada bidang psikologi. Yang pertama itu sebagai bentuk dari layanan konseling digital. Nah, salah satu contoh transformasi digital pada bidang psikologi adalah munculnya layanan konseling digital. Nah, layanan ini memungkinkan klien untuk mendapatkan konseling atau bimbingan dari psikolog langsung melalui platform online. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan konseling secara luring. Daring maksudnya itu seperti video call, chat, dan lain sebagainya. Nah, contoh platformnya itu seperti Halodoc yang lagi marak-maraknya seperti saat ini, yang menyediakan layanan kesehatan termasuk konseling di dalamnya dalam bentuk chat dan video call. Nah, adapun juga platform seperti Relief yang menawarkan variasi paket konseling yang lebih luas lagi fitur dan layanan-layanannya dan semakin spesifik untuk berbagai kesehatan mental. Yang kedua itu tes kejiwaan online atau psikotes. Nah, dalam hal ini dengan kita menerapkan digitalisasi, kita tidak perlu lagi melakukan psikotes dengan luring. Kita perlu dengan menerapkan teknologi, metode evaluasi psikologis itu dilakukan secara daring melalui internet. Nah, dalam hal ini peserta akan menghadapi serangkaian pertanyaan atau tugas yang dirancang khusus untuk mengungkapkan berbagai aspek dari kepribadian, kemampuan kognitif mereka, ataupun minat atau bakat mereka dengan melakukan kejiwaan tes online ini, tes kejiwaan online ini. Nah, yang ketiga itu dengan menerapkan digitalisasi, aplikasi meditasi terpandu pun sudah ada dan kita dapat melakukan manajemen stres. Nah, aplikasi meditasi terpandu menyediakan berbagai jenis meditasi seperti latihan pernapasan serta teknik manajemen stres yang dapat kita akses oleh pengguna kapanpun dan dimanapun.
melalui panduan suara atau visual yang membimbing pengguna melalui sesi meditasi, membantu mereka fokus, merilekskan pikiran, dan meningkatkan kesadaran diri. Jadi dengan memanfaatkan ini kita tidak perlu lagi pergi ke psikolog untuk bagaimana sih tips untuk uh, manajemen atau memeditasi mental kita dengan baik. Nah, kita perlu memanfaatkan aplikasi tersebut. Nah, berikut ini contoh aplikasinya seperti Headspace yang menyediakan meditasi berpanduan dengan panduan suara untuk membantu pengguna merilekskan pikiran dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Yang kedua yaitu seperti platform Calm yang menawarkan berbagai fitur termasuk meditasi, latihan pernapasan, musik relaksasi, serta cerita tidur. Nah, semua ini dirancang untuk membantu pengguna mengurangi stres dan meningkatkan tidur yang berkualitas. Nah, berikut ini merupakan inovasi terbaru dari penerapannya, yaitu dengan memanfaatkan AR atau VR untuk terapi kecemasan atau fobia. Nah, dalam era revolusi industri 5.0 ini, teknologi AR atau VR berevolusi dunia psikologi dengan menawarkan terapi yang mendalam dan terkendali untuk kecemasan dan fobia. Nah, biasanya ini dipakai ketika seseorang mengalami fobia-fobia tertentu seperti talassofobia ataupun fobia terhadap ketinggian. Nanti videonya akan saya tampilkan selanjutnya. Nah, dengan memanfaatkan IR atau VR, ini dapat meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan mental kita melalui integrasi dengan teknologi seperti teleterapi, aplikasi, dan mungkin dengan memanfaatkan juga kecerdasan buatan atau AI. Nah, berikut ini videonya terkait AR/VR tadi. Ini dapat diterapkan ketika seseorang mengalami seperti fobia, ketinggian, kayak ini. I mean, I don't know how much higher you can take it. It's pretty bad. So is this 100 out of 100? So we're pushing 80 and 90. Yeah, this is up there. let's stop here. Whenever you're ready, I'm say let's take that Sure. headset off. Hi. Yeah, hey, back. What's up? Yeah. Nah, setelah kita membahas kelebihan, manfaatnya, transformasi digital pada bidang psikologi, sekarang kita akan membahas bagaimana sih tantangan dan kekhawatirannya saat kita eh, bertransformasi secara digital. Yang pertama itu tentu saja dalam hal keamanan dan privasi data. Nah, data klien merupakan informasi yang bisa dibilang sangat sensitif yang harus dilindungi. Nah, penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data karena data bisa saja tersebar dengan luas oleh pihak yang bertanggung jawab dan dapat meningkatkan risiko seperti pelanggaran privasi misalnya. Karena dengan penerapannya seperti saat sekarang ini memungkinkan data kita itu bisa saja tersebar dan bisa saja dapat diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua itu keterampilan dan akses. Nah, psikolog dan klien mungkin tidak memiliki keterampilan atau akses yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif. Nah, hal ini yang berhubungan dengan sumber daya manusianya. Bagaimana user itu eh, dapat memiliki keterampilan untuk memakai memakai aplikasi secara efektif. Nah, hal ini dapat memperparah kesenjangan akses. Misalnya dalam lintas generasi, misalnya seperti orang tua yang tidak mampu mengoperasikan aplikasi dengan baik. Hal ini uh, tentu dapat orang itu merasa tidak nyaman atau tidak uh, bisa mengoperasikan aplikasi tersebut dengan baik. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap layanan kesehatan mental nantinya. Yang ketiga itu kualitas layanan. Nah, ada kekhawatiran bahwa
kualitas layanan psikologis dapat menurun dengan penggunaan teknologi digital. Contohnya seperti dengan memanfaatkan teknologi digital, interaksi tatap muka antara psikolog dan klien itu menurun. Nah, hal ini dianggap penting untuk membangun kepercayaan karena dalam melakukan bimbingan atau konsultasi terhadap psikolog, si klien itu bisa merespons komunikasi non-verbal seperti perasaan emosi ataupun hal-hal lainnya. Nah, hal ini tentu dapat menurunkan respon terhadap klien dengan baik. Yang keempat, yang selanjutnya itu terdapat kekhawatiran terhadap etika dan tanggung jawab. Nah, penggunaan teknologi digital dalam psikologi menimbulkan pertanyaan etis baru, seperti tanggung jawab atas informasi yang dibagikan secara online dan potensi penyalahgunaan teknologi. Nah, hal ini berkaitan dengan keamanan dan privasi tadi. Nah, dalam penggunaan teknologi itu sendiri, data kita itu bisa saja tersebar secara luas oleh pihak-pihak yang berwenang dan bisa saja disalahgunakan. Selanjutnya itu depersonalisasi. Nah, penggunaan teknologi digital dapat membuat interaksi antara psikolog dan klien terasa impersonal dan kurang manusiawi. Seperti yang sudah saya jelaskan dari sebelumnya, si klien dapat perlu merasakan komunikasi nonverbal dengan psikolog. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana klien itu dapat merespons jawaban terhadap psikolog dengan efektif. Nah, berikut ini kesimpulannya. Transformasi digital dalam bidang psikologi memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan mental. Namun, penting untuk diingat, untuk mengatasi tantangan dan kekhawatiran yang terkait dengan transformasi ini, psikolog, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi digital digunakan secara bertanggung jawab dan etis untuk memberikan manfaat maksimal bagi klien. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.